Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri menentang. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan banyak lagi, tamat banyak untuk disebutkan. Oi hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tiada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh, oh. Project dengan judul lagu Bongkar dari Iwan Fals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali hari ini saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Berendo. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hingga sore hari ini. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, pada sore hari ini kita akan membahas satu tema, yakni perekrutan PPK dan juga PPS. Menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini dan tentunya sudah hadir narasumber kita di tengah-tengah kita di studio TVRI Bengkulu pada sore hari ini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama sudah hadir Bapak Jarto Tarigan selaku pengamat politik. Selamat sore. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya, sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat terus. Oke, sehat terus. Masih semangat gitu ya beraktivitas gitu Pak. Iya, iya. Oke, tadi dari kantor kah Pak? Ada aktivitas langsung dari ke sini? rumah ini tadi. Oh dari rumah ya. Dari rumah. Oke baik, dan pemirsa TVRI Bengkulu pada sore hari ini juga sudah hadir narasumber kita di tengah-tengah kita di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Bapak Fatkur Rohman, Ketua RT 30 Pekan Sabtu. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah dan selamat. tetap sehat gitu ya. Oke. Terus kondisi masyarakat di mana sekarang, aman ya Pak? Alhamdulillah aman. Aman dan ya? Mulai hangat. Mulai hangat Ya, gitu. hangat politik. Hangat politik ya, kita mau memasuki pemilu nih. Iya, begitu. Oke, baik. Pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja pada segmen kedua nanti kami akan mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bengkulu tentu saja sudah memulai membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS yang mana perekrutan PPK ini sudah dimulai pada 16 November dan PPS 29 November lalu. Dan pada sore hari ini akan kita bahas bagaimana proses dari perekrutan PPK dan juga PPS bersama narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Oke, mungkin pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Pak Jarto. Pak Jarto, kalau melihat kita sudah masuk ke apa ya? Untuk ranah pemilu lagi gitu ya, suasana politik kembali gitu ya, dan melihat sudah ada berkaitan dengan tema kita perekrutan PPK dan juga PPS. Ini seperti apa Pak dari tanggapan Bapak terlebih dahulu? Yang pertama begini ya, jadi kita harus pahami dulu semua pihak kenapa harus ada pemilu. Nah itu nanti rangkaiannya adalah pelaksana pemilu. Oke. Nah sebab tanpa pemahaman yang seperti itu
bisa jadi kita ini masuk, tetapi kita tidak memahami secara bagus, secara mendalam. Kenapa kita harus hadir di situ? Mengapa, ada apa kita di PPS? Ada apa kita PPK? Nah, jadi pemahaman, saya katakanlah pemahaman demokrasi secara baik penting semua sebelum kita mendaftar. Nah, ini. Nah, saudara-saudara, pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa setelah era reformasi ini memang luar biasa sekali. Secara sistem itu diharapkan supaya seluruh mekanisme politik kita ini didengarkan suara rakyat. Maka muncullah KPU, ya, independen dan lain sebagainya. Nah, terus tentu ini semua perlu panitia tadi, baik ketika kecamatan maupun panitia dalam pemungutan suara. Tujuannya tiada lain ialah agar seluruh mekanisme pemungutan suara sesuai dengan apa adanya. Jadi jangan sempat, misalnya begini, itu contoh aja, jangan sempat peserta pemilu itu kotak suaranya sama, kok laporannya beda. Satu mengatakan 20, padahal kotak suaranya sama. Ada apa seperti begitu? Nah, kita tidak ingin seperti itu. Demokrasi yang baik adalah demokrasi berapa yang tertera dalam PPS, seperti itu juga sampai ke pusat. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu maka diperlukan seluruh penyelenggara pemilu, termasuk PPS dan PPK yang punya integritas, punya pemahaman tentang demokrasi dengan baik, peraturan-peraturan dengan baik, dan yang lebih daripada itu ialah integritas. Integritas itulah yang lebih utama lagi. Sebab banyak orang pintar, kalau tidak punya integritas, ya ini justru kepintaran ini bisa membuat kita menjadi kacau malah. Nah, karena kepintaran. Tapi kalau kita punya integritas, pengetahuan bisa dicari. Nah, jadi maksud saya inilah yang harus mendasari kita semua, baik yang berminat ini, itu adalah misinya dan seperti itu. Dan kalau itu berjalan dengan baik, berarti kita sudah membantu negeri ini menjadi negeri yang sangat demokratis, dan kita bergembira ria. Jangan malah menegangkan, jangan malah merisaukan. Nah, seringkali kan begitu. Pemilu-pemilu yang kita lakukan ini seringkali merisaukan. Padahal kita sebut ini pesta demokrasi. Nah, namanya pesta tentu semuanya harus bergembira. Kalau tidak kita bergembira, apalagi saya risau, ada apa dengan itu? Maka yang pertama sekali adalah kuncinya penyelenggara pemilu dari pusat sampai ke daerah sampai PPS harus punya integritas. Iya, kalau sudah punya integritas, insya Allah maka segala sesuatu tidak akan muncul persoalan-persoalan yang berarti. Berbeda pendapat itu baik, tetapi semua harus kembali kepada apa yang ada. Jadi jangan sempat lagi laporan dari peserta pemilu, PPS yang sama, TPS yang sama, tapi hasilnya dilaporkan beda. Tidak ada apa. Logika sederhana kan ada kan? Kotak suaranya sama, kok laporannya beda. Jadi pada intinya kalau saya tangkap gini Pak, kalau untuk pada saat ini dalam masuk ranah demokrasi seperti ini harus ada pemahaman demokrasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi memahami demokrasi secara baik, dan tentunya kita harus memiliki integritas gitu ya. Integritas yang baik yang kita perlukan. Baik, mungkin saya ingin ke Pak Fatkur terlebih dahulu. Pak Fatkur, kalau misalnya bukan ini ya, saat ini kita memang sudah membahas terkait dengan bagaimana perekrutan PPK dan juga PPS. Artinya kita memang sudah masuk ke ranah itu tadi, pesta demokrasi. Kalau dari Pak Fatkur sendiri sebagai ketua RT gitu ya, melihat bagaimana kesiapan masyarakat gitu, dan melihat bagaimana masyarakat ini memiliki antusiasme untuk menjadi pengawas itu tadi, jadi PPK dan juga PPS. Seperti apa Pak? Terima kasih kepada Bang Riko, pada Brendo, luar biasa untuk memfasilitasi ini. Salam untuk warga Kota Bengkulu, khususnya RT 30. Untuk pertanyaan tadi, urgensi dan PPK, kemudian PPS, kemudian masyarakat. Saya sebagai ketua RT dianggap tokoh masyarakat, dan ini mempunyai peranan penting. Karena mengedukasi terhadap warga di tingkat paling rendah, paling berterjun langsung kepada warga, itu memang harus memiliki integritas dan pengetahuan yang tentang kebangsaan, politik, itu memang diperlukan. Jadi RT RW itu memang harus aktif juga, termasuk mengawasi kemudian bagaimana pemilu ini berjalan dengan baik tanpa merisaukan tadi, katanya Pak Tarigan. Benar. Jadi pada intinya RT ini salah satu tokoh masyarakat yang paling dekat kepada masyarakat gitu ya Pak. Bagaimana melihat masyarakat saat ini, melihat antusiasme juga. Benar, kalau katanya tadi kita pesta demokrasi, ya semuanya harus berbahagia begitu ya, karena ini pesta gitu ya. Mungkin boleh ke
maaf ke Pak Datuk lagi, kalau saat ini untuk persiapan dari pemilihan dari PPK ini sendiri juga PPS, kalau saat ini sudah berjalan gitu ya Pak untuk Iya, proses sedang perekrutan gitu ya. Nah kalau dari Bapak sendiri melihat perekrutan yang sudah terjadi saat ini, apalagi ini metodenya sudah berbeda nih. Kalau saya dengar ini metodenya sudah secara online gitu ya, Iya, ada aplikasi Siakba gitu. Iya. Nah kalau Bapak dari pengamat sendiri melihat seperti apa Pak? Ya, jadi kalau saya lihat ya, dari waktu ke waktu kan ini selalu dilakukan perbaikan-perbaikan. Iya. Tujuannya tiada lain adalah supaya yang terpilih itulah yang terbaik dari yang baik. Iya, oke. Nah, oleh karena itu dengan sistem yang dilakukan sekarang ini menurut saya adalah sangat positif. Kenapa sangat positif? Ini juga untuk mengurangi apa ya? Kadang-kadang kan sering kali ya, oh si A itu terpilih karena ini, si B terpilih karena ini. Ini kan membuat kita menjadi suatu menurunkan rasa percaya Iya. terhadap yang terpilih ini. Tapi dengan model yang seperti ini, maka diharapkan mengurangi hal seperti itu. Sebab apa? Begitu sistem chat itu, begitu kita tulis, begitu kita jawab, maka itulah yang keluar apa yang menjadi nilai kita. Sehingga dengan demikian, objektivitas menurut saya akan lebih terpelihara. Bukan berarti yang dulu tidak objektif. Bukan berarti, tetapi ini lebih transparan. Iya. Lebih orang bisa menilai. Bisa lihat dia itu benar enggak nilainya seperti ini. Nah, seperti inilah mestinya memang penyelenggaraan negara itu begitu. Ya, artinya kalau kita melihat saat ini semakin baik Semakin gitu ya, baik. semakin ke depannya kita semakin baik Semakin dengan baik. adanya sistem yang memang ini menunjukkan transparansi Iya, gitu ya untuk kita transparansi. semua gitu ya. Iya. Jadi tidak ada anggapan lagi dari masyarakat, oh ini titipan ini, oh ini titipan Iya, ini. Jadi iya. memang semuanya pure dilakukan oleh peserta itu sendiri gitu ya. Iya, iya. Oke, kita akan break sejenak. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Perendo. Zira seneng kan? Ayah mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, tamat banyak untuk disebutkan. Oi hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tiada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program acara Berendu. Ya pemirsa, TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama. Pada sore hari ini kita membahas bagaimana perekrutan PPK dan juga PPS. Dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Baik, tadi kita sudah membahas sedikit gitu ya, bagaimana pemahaman kita terkait demokrasi gitu ya. Karena sebagai masyarakat tentu harus memiliki pemahaman itu. Dan tidak ada pemahaman juga integritas yang harus kita miliki gitu ya Pak. Nah kalau sekarang kita sudah memasuki ranah demokrasi itu sendiri dengan PPK dan PPS yang sudah berjalan gitu ya untuk perekrutan ini sendiri. Mungkin dari Pak Fatkur terlebih dahulu. Pak Fatkur, kalau kita melihat sekarang mungkin dari masyarakatnya gitu ya, untuk antusiasme masyarakat melihat kita memasuki pesta demokrasi ini seperti apa gitu Pak? Ya, untuk perekrutan PPK dan PPS termasuk memasuki era pemilu 2024. Ini saya sebagai ketua RT juga selaku peserta. Oke. Jadi peserta seleksi ya, Badan Ad Hoc KPU. Jadi ini saya bawa menambahkan dan menguatkan apa yang katakan Pak dosen Pak Tarigan tadi. Jadi memang kini atau sekarang seleksi itu semakin baik. Indonesia semakin tumbuh dan maju dengan era digital, peserta masyarakat itu sangat antusias. Bahkan saya seleksi kok sebanyak ini, seperti CPNS, pakai tanda bukti pendaftaran seperti ini, seperti ini. Jadi langsung disitulah seleksinya mana yang nggak terupload, ya gagal administrasi. Kemudian sampai seleksi tertulis, saya ikut tes tertulis komputer di UNIP, itu CAT ya. Itu nilainya pada hari itu, bulan itu, detik itu keluar. Jadi kita bisa tahu, langsung diumumkan di situ juga, diumumkan berapa nilai peringkatnya dari 1 sampai 10. Artinya yang tidak lulus seleksi administrasi dan tertulis secara CAT ini, dia tidak akan bisa masuk ke dalam melanjut ke wawancara tahap selanjutnya itu. Artinya ini sangat baik. Kita menyambut positif. Karena kalau tidak dengan seperti itu orang akan bertanya-tanya. Meskipun memang kalau tidak ada kompetensi namanya pengetahuan ketika ujian, maka nilainya kan rendah. Ya, ketika itulah bagaimana mengukur integritas seseorang itu, pengetahuan intelektual, emosional, kemudian nanti ada sampai ke peranan tokoh masyarakat juga. Gitu. Artinya kalau kita melihat Pak, saat ini memang masyarakat ini sudah begitu antusias gitu ya menghadapi era demokrasi ini atau pesta demokrasi dengan banyaknya peserta gitu yang ikut ya. Oke, kita akan jawab telepon sejenak. Baik, halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Dengan siapa? Oke, sepertinya masih ada gangguan, nanti akan kita lanjutkan kembali. Oke, baik, kalau kita melihat memang saat ini antusias dari masyarakat juga sudah semakin meningkat gitu ya, banyaknya yang ikut seleksi ini ya. Kalau kata Pak Takur tadi memang sudah kayak PNS gitu ya, jadi orang yang daftar ini sudah cukup banyak. Nah, kalau melihat antusias masyarakat sekarang seperti apa Pak? Iya. Jadi salah satu itulah muncul rasa percaya. Nah, berbeda misalnya kalau dulu ada pikiran, wah ini saya tidak punya koneksi, tidak mungkin. Itu dulu, gitu pikiran-pikiran sebagian orang. Tapi ini orang, wah kalau seperti model begini, wah saya coba ini. Mana tahu saya bisa. Nah, jadi kalau saya bisa tidaknya kan coba dulu. Nah, jadi oleh karena itu tidak usah kita heran tambah banyak orang yang mendaftar. Nah, itu tadi salah satu ya. Salah satu faktornya ialah karena orang melihat sistem seleksinya seperti begini. Kalau saya bisa, berarti saya akan dapat tanpa harus saya koneksi-koneksian ke sana. Nah, ini sangat positif. Nah, banyaknya pendaftar ini juga positif bagi bangsa ini. Kenapa saya katakan begitu? Semakin banyak orang mendaftar, maka berarti semakin terpilih orang yang terbaik dari yang banyak ini. Bayangkan kalau hanya 4 orang,
dipilih Ya, dari pilihan 4 kita ini. hanya 4 orang ini Dari gitu 4 ya. orang ini hanya memilih Iya. dari 4 orang yang terbaik. Tapi kalau dia ada 100, Iya. oh kan semakin baik ini. Jadi Untuk menurut saya ini memilih, sangat positif. ya andai kan saja memilih untuk 3 orang dari 3 orang, 100 orang dari 100 ini, daripada ya, 4 pilih 2 benar, orang. Tentu pasti lebih baik dari 100 orang pilih 2 dibanding dengan 4 orang pilih 2. Iya. Jadi ini saya lihat adalah Menjadi hal yang positif, sangat ya? positif sekali dengan hal seperti ini. Dan akhirnya begini menurut saya, supaya hal seperti ini terus kita pertahankan. Ya. Nah, terus supaya bagaimana? Supaya masyarakat itu semakin bergairah. Akhirnya akan kepercayaan terhadap penyelenggara ini akan semakin baik. Semakin tinggi kepercayaan terhadap penyelenggara ini akan sangat mengurangi yang tadi kita sebutkan ribut-ribut itu. Iya. Karena orang-orang ini udah terpilih, punya 2 hal ini tadi, secara objektif dia terpilih, kedua dia punya integritas, maka itu berarti apa yang mereka sampaikan itulah kebenaran. Iya. Kalau itu sudah kebenaran, ngapain lagi kita ribut, kita peserta ini? benar. Diapakan pun itulah, ke pengadilan manapun itulah. Nah, dengan demikian, maka kita harapkan tidak ada lagi orang ke pengadilan. Nah, karena sudah tahu kalah, Benar. karena memang sudah gitu tahu, hasilnya. memang sudah jelas gitu Sudah ya. jelas. Dulu ini kan enggak, ini coba-coba begini, coba-coba begini. Nah, jadi kalau tidak ada lagi orang pengadilan, itu tandanya pemilu kita sehat. Ya, benar. Tapi semakin banyak orang ke pengadilan, itu tandanya demokrasi kita belum sehat. Iya. Memang hak ke Mahkamah Konstitusi itu, Mahkamah itu hak kita memang. Ke pengadilan itu hak penciptaan. Di baratnya begini, dalam sebuah rumah tangga itu kalau cekcok punya hak ke pengadilan. Ya. Lapor, punya hak. Tetapi rumah tangga yang seperti ini itu tandanya rumah tangga ini tidak sehat. Ya. Walaupun hak bisa, kan disebut kalau ada persoalan datang kali ke pengadilan. Karena punya hak. Tetapi itu bukti bahwa rumah tangga ini adalah tidak sehat. Gitu juga ini tadi. Benar. Memang ada hak masuk ke pengadilan. Tetapi kalau memang ke situ kita terus, tandanya demokrasi kita memang tidak sehat. gitu Tidak ya. sehat. Nah, jadi inilah nanti coba kita lihat. Menurun tidak orang ke pengadilan. Kalau dia menurun, harapan kita malah menurun secara drastis. Kalau itu terjadi berarti demokrasi kita semakin sehat. Tetapi kalau tidak berkurang, apalagi semakin banyak, demokrasi kita belum sehat. Nah, itu kira-kira ukurannya Benar. sederhana. Artinya kalau kita mengukur gitu ya, melihat bagaimana demokrasi ini itu sudah sehat atau tidak sehat, ya itu tadi. Dan itu. Melihat dari pengadilan nanti ke depan gitu ya. Kalau memang banyak yang mengajukan pengaduan gitu ya. Ada apa? Artinya memang demokrasi kita belum sehat, masih ada Iya, harus iya. diperbaiki gitu ya, Pak. Iya. Oke, kita akan break sejenak gitu, Pak. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita sore hari ini terkait dengan perekrutan PPK dan juga PPS. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bagaimana dia merengkuh sadarku, tak perlu ku bermimpi yang indah, karena ada dia di hidupku. Ku ingin dia yang sempurna untuk diriku yang biasa. Ku ingin hatinya, ku ingin cintanya, ku ingin semua yang ada pada dirinya. Ku hanya manusia biasa, Tuhan bantuku untuk berubah, untuk miliki dia. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya.
yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Salah. Ras apa yang paling kuat di bumi adalah rasa sayangku padamu. lumayan dapat dong. Saya kan malu. Padahal minta sama kalian. Kan seperti itu kalian. Nama anak saya Quinza, Lavanza, Avanza. Pokoknya begitulah. Banyolan-banyolan dari para pemain dapat menghibur pemirsa yang sedang suntuk dan butuh hiburan. Saksikan acara komedi Ado-Ado Ajo setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Semua yang di Bengkulu itu ceking. Itu pasti jepit kepiting. Nah itulah. Jadi abang ku cak mana jago malam itu apa kerjanya? Jago malam kerjanya kan. Selamat sore saudara kita segalo. Senang sekali rasanya kita masih bersama kalian lagi. Langsung musiknya langsung masih tetap lanjut aja bang, nggak usah diberhentikan biar asik gitu kan. Halo. Iya, lagu kedua boleh dong. Kayaknya Mbak Rita ini penyanyi profesional gitu ya kan? Lagu kedua, mungkin ada lagu keduanya? Nyanyi apa lagi? Kedua. Iya. Bagi sanak segalo yang hobi bernyanyi, yuk ikutan nyanyi via Zoom dan juga telepon dalam acara Suarosana setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. I've been walking with my face turned to the sun. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Pada sore hari ini kita masih membahas tema yang sama, yakni perekrutan PPK dan juga PPS. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita di tengah-tengah di studio TVRI Bengkulu. Pada saat ini sudah ada Pak Fatkur dan juga Pak Jarto. Ya mungkin saya ingin kembali ke Pak Fatkur terlebih dahulu. Kalau Pak Fatkur ini kan sebagai Ketua RT dan juga sebagai peserta gitu ya, untuk seleksi PPS ini sendiri. Ya, benar. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit, sebetulnya untuk menjadi PPK ataupun PPS ini pasti ada persyaratan gitu ya. Harus ada hal-hal yang memang memenuhi untuk menjadi panitia itu sendiri. Boleh diceritakan atau disebutkan, Pak? Ya, terima kasih. Untuk Ketua RT pada waktu itu di grup WhatsApp, saya dapat di grup WhatsApp disebar ini apa perekrutan PPK, saya tidak ikut. Kemudian PPS, ini kayaknya menarik nih, di kelurahan. Artinya di kelurahan itu kita mengetahui lah, paling tidak kita mengetahui dari RT saja, kita tahu koordinasi bagaimana ke kelurahan, kemudian RT-RT, kita paling tidak menguasai itu. Untuk persyaratan-persyaratan itu banyak juga persyaratannya, dari administrasi, dari misalnya KK, dari kartu keluarga itu benar-benar domisili di Pekan Sabtu, kemudian banyak ini sebenarnya persyaratannya. Boleh buka ke PN. Ya. Termasuk KTP, ijazah, kemudian pernyataan 10.000 ya, tanda tangan materai ya. Kemudian sehat jasmani, saya harus ke puskesmas. Ada tes kesehatan juga tes gitu kesehatan. Ya. Kemudian riwayat hidup, kemudian pengalaman surat keterangan dari partai politik jika bersangkutan
tidak lagi menjadi anggota partai politik. Artinya di sini benar-benar murni. Jadi nggak boleh anggota PPS itu ada sangkut termasuk pautnya ada gitu ya sangkut dengan pautnya partai politik gitu partai ya. politik. Bahkan teman saya ini menarik nih, menarik. Jadi teman saya itu tiba-tiba ada namanya Di partai. di partai, di parpol. padahal dia Dia tidak daftar. ikut, tidak mendaftar. Ternyata digali-digali ada temannya minta KTP. Nah ini untuk pelajaran, jangan main-main untuk KTP, ini dari Pak RT nih. Jangan main-main KTP diberikan kepada kawannya, hanya sekedar untuk untuk kepentingan-kepentingan yang nggak jelas. Akhirnya ketika dia masuk ke partai politik, tidak saya sebutkan partainya ya, masuk partai politik, dia mau mendaftar PPS, itu terhalang. Jadi sangat terhalang. Jadi dia kok bisa gitu kan? Akhirnya bolak-balik. Ya gimana lagi? Kalau sudah dia masuk dalam partai kan dicek itu nik keluar semua. Bahkan di seluruh Indonesia tahu bahwa dia itu masuk partai politik. Dan alhamdulillah saya masih bersih. Artinya Masih untuk menjadi bersih. PPS dan juga PPK ini sendiri harus netral gitu Iya, ya harus dari netral partai ini, politik. ya, luar Dan biasa. walaupun itu bukan kesalahan beliau, tetapi dengan kesalahan yang mungkin itu tadi memberikan KTP mungkin dengan hal-hal yang Sembarangan. mungkin sembarangan. Iya. Ini justru merugikan gitu Merugikan ya. Oke, sekali. mungkin kalau kita melihat sekarang kan ada beberapa yang saya lihat di informasi gitu atau di berita-berita, ada juga walaupun dikatakan itu netral dari partai politik, tapi masih juga ada yang kecolongan. Mungkin tahun ini mungkin lebih ketat gitu ya pemilihannya karena sudah diberlakukan siakba ini atau secara online. Tapi untuk sebelum-sebelumnya masih ada anggota partai politik titipan katanya gitu ya. Jadi tetap masuk dalam PPK dan juga PPS. Ini seperti apa Pak tanggapannya? Dan bagaimana beberapa nama ini yang tadi diceritakan yang menarik katanya ini ada beberapa nama yang justru terdaftar dalam partai politik padahal beliau sendiri tidak tergabung gitu Pak. Iya. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa kalau mau menjadi anggota itu partai politik harus seizin yang bersangkutan. Oke, sebelum dijawab kita angkat telepon terlebih dahulu. Baik, halo dengan siapa di mana? Halo. 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 Ya, halo dengan Ibu siapa? Selamat sore dengan Sari di Sawalebar. Oke, dengan Bu Sari di Sawalebar. Oke, Bu Sari. Iya, mau nanya terkait PPS ini. Jadi apa ya istilahnya ada sih misal apa ya kadang kabar di masyarakat gitu ternyata kayak meragukan gitu. Jadi yang masuk itu ternyata mungkin ada saudaranya, ada ini pokoknya intinya nggak ada nepotisme lah gitu. Nah untuk meyakinkan masyarakat agar itu sebenarnya yang lolos seleksi itu memang benar-benar yang berkualitas. Nah itu seperti apa sih gitu. Kemudian mungkin ini agak sedikit melebar sedikit sih. Kemarin kan kalau nggak salah saya melihat ada ad hoc ya terkait ad hoc juga. Nah itu kan banyak juga untuk pelamarnya. Nah itu juga termasuk dalam hal ini. Bapak sebagai ketua RT juga dalam apa ya ikut dalam panitia atau seperti apa gitu dalam hal ini gitu. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih dari Mbak Sari dari Sawalebar. Oke, mungkin pertanyaannya terkait dengan bagaimana PPK atau PPS itu yang mungkin banyak masyarakat ini yang meragukan gitu. Mungkin ada saudara, sanak famili itu tadi ya. Mungkin ada ya banyak urusan-urusan yang memang kerabat-kerabat yang bahkan mungkin bisa masuk dalam PPS dan PPK ini sendiri. Nah, untuk meyakinkan masyarakat ini seperti apa? Mungkin dari Pak Jarto terlebih dahulu. Iya, jadi suara-suara yang seperti ini memang selama ya katakanlah mungkin sudah puluhan tahun lebih ya. Selalu kita melihat suara-suara seperti itu adalah muncul. Nah untuk memperbaiki ini tentu saja harus ada niat dari pemerintah sebenarnya. Harus ada niat, harus bagaimana merubah supaya orang tidak lagi berimage seperti itu. Sebab kalau image-nya seperti ini, maka entah disadari atau tidak, kualitas pemilu kita sebenarnya tidak bagus. Nah, image seperti itu. Nah oleh karena itu, dengan sistem yang sekarang ini menurut saya ini adalah sangat bagus untuk mengatasi, mengeliminir hal-hal seperti tadi, maka dibuatlah sistem seleksi yang terbuka nilainya tadi dengan sistem chat itu, card itu, sistem chat itu. Jadi maksudnya adalah begitu kita buat
ikut ujian, begitu langsung keluar nilainya, langsung kita tahu. Semua orang langsung tahu nilainya masing-masing. Jadi dari situlah kita tahu juga kita berapa nih, memenuhi syarat apa tidak. Nah, ini menurut saya sangat membantu dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang seperti itu tadi. Nah, ini yang kedua tentu saja begini. Sekali lagi nih, kita pun sistem itu kan perlu uji. Nah, artinya dari sistem ini sudah ada niat untuk memperbaiki. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, kalau lihat ini tahap pertama aja kan sudah ini bagus ini. Berikutnya kan kita lihat lagi. Sebab memang begitulah hidup ini. Nah, jadi nanti kita lihat, tapi dari sistem yang seperti ini kita lihat sudah ada perbaikan yang sangat luar biasa. Menurut saya adalah seperti begitu. Tapi nanti sekali lagi kita lihat tahapan-tahapan berikutnya. Kalau kita melihat saat ini memang masih dalam tahapan gitu, belum diumumkan gitu ya untuk kelulusan siapa PPK dan juga PPS ini sendiri. Akan kita lihat dan kita saksikan bersama gitu, menjadi saksi bagaimana demokrasi kita saat ini. Apakah sudah baik atau masih katakanlah belum baik gitu ya. Baik. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Bagaimana dia merengkuk sadarku, tak perlu ku bermimpi yang indah, karena ada dia di hidupku. Ku ingin dia yang sempurna untuk diriku yang biasa. Ku ingin hatinya, ku ingin cintanya, ku ingin semua yang ada pada dirinya. Angklung yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu dari Inggris. Yusuf, lagi-lagi kamu main handphone. 2 hari lagi kamu akan ujian, nak. Ayo baca. Iya nih Bunda, tadi Azra udah bilang, tapi Kak Yusuf masih aja main HP. Bunda, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ini Kak Yusuf lagi belajar kok Bunda, tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih, kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca. Zira senang kan? Ayah, lihat mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo.
Ayo, nak saya di pinggir, masuk tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu kebuta? Saya kena cepet, saya kena undang pejabat, undang khusus, tahu tak kamu? Hoi, hoi, anakku udah diajak emak aku ngajak nyumbuk ke mana? Kau nyanyi nyumbuk. Ngapo? Ada apa? Saya kena cepet, saya kena undangan. Tidak Pak Wan, kau tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau Wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, Wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, terima kasih Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Pada sore hari ini kita membahas tema perekrutan PPK dan juga PPS. Mungkin kita kembali ke pertanyaan sebelumnya gitu ya, terkait dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Sari dari Sawah Lebar tadi. Pertanyaan kedua ini mungkin terkait dengan ad hoc. Sebetulnya ad hoc itu hampir sama gitu ya. Ad hoc ini bagian dari PPK dan juga PPS juga. Mungkin bisa dijawab dari RT juga, bagaimana proses gitu ya. Mungkin antusiasme masyarakat itu tadi ya, yang tertarik atau untuk bisa mengikuti ad hoc atau PPK dan juga PPS ini. Iya, terima kasih atas pertanyaan Bu Sri. Ya. Bu Sari tadi. Bu Sari dari Sawah Lebar ya. Nah untuk perekrutan PPK dan PPS badan ad hoc inilah badan ad hoc ini di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Nanti sampai tingkat KPPS. Dan ini saya pikir kita apresiasi dulu kepada TVRI Berendo yang telah memfasilitasi untuk mensosialisasi bahwa perekrutan ini benar-benar murni. Murni, tidak ada seperti yang tanggapan negatif masyarakat tentunya. Karena apa? Saya sebagai saksi juga. Saya pikir kalau saya nilainya rendah pada waktu seleksi di UNIP pada waktu itu, saya tidak akan bisa masuk ke tahap wawancara. Dan tahap wawancara itu saya pikir dari 10 ada yang 9 itu luar biasa pertanyaannya tentang bagaimana seseorang itu benar-benar mengetahui di tingkat kelurahan. Siapa nama lurah, siapa nama camat, siapa nama RT, berapa RT di kelurahan tersebut. Karena seorang harus mengetahui juga warganya. Warganya, kemudian pemimpin-pemimpin di situ. Itulah yang membuat pemilu nanti benar-benar pemilu yang berintegritas. Dan ini benar-benar sangat diharapkan pemilu 2024 nanti benar-benar bisa kita lihatlah kemajuan-kemajuannya. Itu. Oke, nah Pak Fatkur ini kan tadi memang saat ini dalam proses gitu ya untuk sebagai PPS juga dan selain PPS juga sebagai Ketua RT. Nah Pak Fatkur sebagai Ketua RT ini sendiri untuk menjaga bagaimana masyarakat ini tetap kondusif gitu ya untuk di era demokrasi ini seperti apa? Ya, kebetulan tadi malam itu kita punya agenda bulanan, namanya Yasinan Bulanan. Jadi dari pertemuan itulah kita sebagai Ketua RT menyampaikan kepada warga langsung bahwa pemilu 2024 sudah di depan mata. Artinya kita harus benar-benar bijaksana, jangan sampai terkontaminasi terhadap kepentingan-kepentingan, dan tentu kita sambut dengan bahagia. Karena katanya kan pesta, pesta itu bahagia bukan duka. Karena inilah yang diharapkan kita semua. Oke, jadi memang sudah ada gitu kegiatan-kegiatan dilakukan gitu ya untuk membuat masyarakat ini agar tetap kondusif gitu ya. Oke, mungkin ke Pak Jarto tadi, mungkin ke pertanyaan sebelumnya Pak tadi terkait dengan bagaimana masyarakat ini yang namanya terkadang nih terdaftar di partai politik gitu ya. Padahal masyarakat ini sendiri tidak tahu bahwa namanya sudah terdaftar di situ. Ini menjadi kendala apabila masyarakat tadi ingin mendaftar PPK dan juga PPS. Itu seperti apa Pak? Yang pertama kan selalu begini, tadi saya tekankan integritas. Integritas ini semua pihak, termasuk peserta pemilu.
partai politik, harus punya integritas juga. Jadi artinya daftarkanlah orang menjadi anggota kalau memang dia betul-betul ingin menjadi anggota. Bersedia gitu. Iya, jadi jangan pernah mendaftarkan hanya dengan model-model kumpulkan KTP dan sebagainya, tiba-tiba orang itu tidak tahu sudah terdaftar di sana. Ini. Yang kedua, sah sebuah pendaftaran adalah apabila yang bersangkutan memang mendaftar. Kalau dia tidak mendaftar, maka sesungguhnya dia tidak sah sebagai anggota partai politik. Bahkan organisasi apapun begitu, kalau dia tidak mendaftar. Oleh karena itu, ke depan, ini karena sudah berjalan ya, jadi ke depan tentu aturan seperti begini juga perlu kita perbaiki dalam artian, kalau memang orang itu adalah betul-betul tidak pernah mendaftar, maka dia haruslah diberi kesempatan untuk ikut tadi. Karena memang dia tidak ikut. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau dulu saya lihat itu adalah ada surat pernyataan dari partai yang bersangkutan yang mendaftar tadi menyatakan bahwa yang bersangkutan ini memang tidak pernah mendaftar menjadi anggota partai politik. Gitu ya? Iya. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka berikanlah kesempatan kepada orang itu untuk mendaftar. Karena kan betapa kasihannya dia sama sekali tidak tahu. Dan itu mengapa hak dia kan dikebiri jadinya hak dia. Kalau tadi kehendak dia itu konsekuensi. Ya, harus tahu bahwa orang-orang yang penyelenggara pemilu memang tidak boleh menjadi anggota partai politik. Artinya tidak hanya masyarakat saja yang harus memiliki integritas, tetapi partai politik juga harus memiliki integritas gitu ya. Harus. Dan untuk sekarang pun masyarakat juga harus cerdik gitu ya, dan harus pintar. Jangan sampai KTP ini disalahgunakan. Oke, kita akan break kembali, jangan kemana-mana. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali setelah yang satu ini. main duluan, trompet pengen hujan. Iko namanya bukan trompet, Iko namanya serunai. Serunai ko budaya kita yang orang harus pelajari. Jangan ngomong gelak-gelai. Kece manggil hujan tuh kodok. Kau coba belajar dulu macam mana mainkan serunai ko. Jangan muncungnya kamu tutup. Kamu orang harus belajar dan mempelajari ko biar tidak lapuk dimakan hujan, tidak lekang dimakan pane. Gini giliran kau sahak. Macam mana bunyi gendang tabu larangan. Gini kamu orang bela balik. Kau nak belajar juga. Kelak sempat kita bersahak kita belajar sama-sama. Hat, buat. Selamat sore saudara kita segala. Senang sekali rasanya kita masih bersama kalian lagi. Langsung musiknya langsung masih tetap lanjut aja bang, nggak usah diberhentikan biar asik gitu kan. Halo. Iya, lagu kedua boleh dong. Kayaknya Mbak Rita ini penyanyi profesional gitu ya kan? Lagu kedua, mungkin ada lagu keduanya? Nyanyi apa lagi? Kedua. Iya. Bagi sanak segalo yang hobi bernyanyi, yuk ikutan nyanyi via Zoom dan juga telepon dalam acara Suarosana setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. I've been walking
with my face turned to the sun. Dalam hidup, akan ada banyak hal yang menentang. Yang tak sejalan, hingga tak searah. Kamu tidak sedang tenggelam, tapi kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan. Kenali dirimu, raih potensi terbaikmu. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program acara Berendu. Baik, pada sore hari ini kita sudah memasuki segmen terakhir nih Pak, dalam pembahasan kita, yakni dengan tema perekrutan PPK dan juga PPS. Nah, mungkin boleh disampaikan sedikit dari Pak Fatkur gitu ya, bagaimana harapannya untuk pesta demokrasi kita ke depan dan bagaimana ini peran dari PPK dan juga PPS ini bisa berjalan dengan lancar. Iya. Silakan Pak. Ya, untuk harapannya tentu saya pikir harapannya pemilu 2024 ini pesta demokrasi yang bisa menghasilkan pemimpin yang jujur, kemudian amanah, patonah, cerdas, dan tentu tablik. Dapat dipercaya tentu ini menjadi hal yang positif bagi kita warga negara Indonesia, warga Kota Bengkulu. Kita percayakan kepada KPU. Nah, tentu dari KPU pusat, KPU provinsi, KPU kota, sampai ke PPK, kemudian PPS sampai KPPS, ini kita apresiasi di tahun-tahun ini. Karena tahun digital bisa kita awasi, bahkan aplikasi-aplikasi nanti akan muncul untuk mengawasi pemilu 2024 menjadi pemilu yang benar-benar berintegritas, yang slogannya itu luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kami persilakan untuk Pak Jarto juga bisa menyampaikan bagaimana Pak harapannya untuk pesta demokrasi kita ke depan dan dengan adanya PPK dan juga PPS ini bisa berjalan secara maksimal gitu. Iya. Yang pertama adalah PPS dan PPK ini kalau kita baratkan sungai ya, inilah sumber awal. Oke. Jadi kalau sini bersih, maka itu berarti adalah bisa diharapkan terus mengalir nanti menjadi bersih dia. Tapi kalau di awal ini saja dia tidak bersih, maka dapat dipastikan seluruh aliran air itu tidak akan bersih. Nah, artinya apa? Pemilu yang sehat haruslah dijamin terlebih dahulu sehatnya itulah di TPS. Sebab di TPS bersih itu berarti sudah membuat kita harapan. Kalau di situ aja tidak, maka sudah dapat dipastikan seluruhnya tidak bersih. Oleh karena itu saya memang sangat berharap siapapun duduk nanti di PPS dan PPK itu adalah lakukanlah pekerjaan semaksimal mungkin sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan sedikit pun. Dengan demikian, kalau sudah tidak ada sedikit pun penyimpangan-penyimpangan, maka stabilitas politik kita akan terjamin. Sebaliknya, kalau ada penyimpangan sedikit saja akan terganggu stabilitas politik kita secara nasional. Oleh karena itu harus disadari oleh teman-teman di PPS dan PPK, kegiatan mereka ini menentukan nasib bangsa ini. Jadi karena dia menentukan nasib bangsa, lakukanlah yang terbaik dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian Indonesia akan maju dengan adanya pemilu-pemilu dari waktu ke waktu. Nah, inilah harapan kita
harapan saya, harapan kita semua kepada seluruh teman-teman yang akan nanti bergerak di PPS dan PPK itu, sehingga demikian tidak ada lagi double laporan ya dari peserta pemilu dari peserta pemilu tentang hasil pemilu. Nah, sebab itulah sumber masalah selama ini. Masing-masing peserta pemilu melaporkan hasil berbeda padahal TPS-nya sama. Tidak ada perbedaan TPS. Itulah harapan kita. Terima kasih. Itu ya. Jadi kita berharap bersama tentunya dengan adanya PPK dan PPS ini sendiri yang menjadi pengawas gitu ya. Tentunya biar menjadi masyarakat ini semakin percaya gitu ya bagaimana demokrasi kita ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, itulah pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bisa bermakna dan juga bisa mendapatkan hasil yang baik tentunya untuk demokrasi kita di tahun 2024 ke depan. Dan akhirnya saya Friko Zohri pamit undur diri, mewakili rekan kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menutup acara kita pada sore hari ini, kita saksikan bersama penampilan dari The Project dengan judul lagu Begini Begitu. Yang dengarkan sayang, kita harus bicara kejujuran. Yang dengarkan saja,